师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，成愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示, karena ya Hui Mei Suci yang telah pandu membacakan Hui Siang dan Wensin. Karena nanti Siung Jonas ya yang akan bantu tayangkan PPT intisari dan kuis. Karena juga buat semua tim Sinfasiang yang setiap hari bersusah payah menyiapkan materi ya buat kita. Cauan Siung Suci semua. Karena ya hari ini sudah sama-sama berkumpul untuk Sinfasiang bersama. Nanti kalau bisa bantu sharing Siung Suci ya. Sharing kadang kita bisa bermanfaat ya untuk menginspirasi orang lain. Oke, saya mohon maaf dulu karena hari ini saya tidak pakai seragam. Kemarin waktu Minggu pulang dari training Lampung sampai rumah itu jam 12 lebih ya, tengah malam, jadi baju semua juga belum siap dan pagi-pagi jam 5 sudah harus ke bandara untuk terbang ke Surabaya. Jadi karena buru-buru jadi seragam juga ketinggalan. Oke, saya hari ini bertugas sebagai moderator ya ya. Ini kita akan membahas materi ya riwayat suci bagian 26. Himpunan Jerih Payah dan Cinta Kasih. Oke, bisa dibantu. Sejarah suci 1986 sampai 1987. Ya, ini Maret, saya langsung ini aja, Maret 1986 diadakan baksos kesehatan 2 minggu sebelum peresmian Rumah Sakit Ceci. Ya, 17 Agustus 1986 peresmian Rumah Sakit Ceci Hualien. Kemudian 17 Agustus 1986 juga sama upacara peletakan batu pertama Aula Cingse Hualien. Ini sama ya sebenarnya. Oke. 7 Desember 1986 tim relawan pemerhati rumah sakit resmi dibentuk dan diberi nama Tim Pelayanan Ceci. 27 Oktober 1987 penyaluran bantuan pasca topan Lin. Oke, jadi ini sekarang Siung Suci yang bagian pemerhati rumah sakit ya. Itu berarti namanya Tim Pelayanan Ceci ya. Nah, oke, next. Dalam pembangunan rumah sakit, saat tidak memiliki apa-apa dan mengalami berbagai kesulitan, Master menyemangati diri sendiri untuk lakukan saja hal yang benar. Berbagai kesulitan yang dihadapi meninggalkan kesan yang mendalam. Setelah pembangunan rumah sakit Ceci rampung, kita mengadakan baksos kesehatan selama beberapa hari agar semua orang dapat melakukan penyesuaian, seperti di bagian administrasi dan poliklinik, maupun terhadap ruangan di sana. Insan Ceci mulai melakukan persiapan, membersihkan setiap sudut, karena rumah sakit akan mulai beroperasi 17 Agustus 1986. Master bersyukur dengan kepala rumah sakit itu. Berkat beliau, banyak profesor dan kepala departemen dari Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan (NTU) yang bersedia bergabung, seperti Profesor
yang Sepiao, yang saat itu merupakan kepala rumah sakit NTU, sangat berdedikasi di Ceci. Profesor Lian yang merupakan fisioterapis. Profesor Wang Chengyi yang bukan hanya memberikan pelayanan medis, tapi juga membantu sistem administrasi dan memberikan pendidikan medis. Fisik bisa menua, tapi semangat mereka tetap kuat. Masih terus mendukung dan mendedikasikan diri. Ya, ya, kita lihat ya. Ini pada saat pembangunan, ya itu apa ya, sangat berbagai banyak kesulitan. Ya, tapi Master adalah orang yang penuh keyakinan. Ya, yang penting lakukan saja yang benar, yang menurut Master ya. Nah, dan pada awal kan kita juga tahu ya sejarahnya begitu banyak orang yang meragukan Master ya. Seorang yang hanya pemuka agama yang tinggalnya di tempat seperti itu, tempat terpelosok juga ya. Nah, itu bagaimana bisa mampu mendirikan rumah sakit. Nah, tapi akhirnya tadi diceritakan ya, akhirnya lama-lama banyak juga orang yang mau mendukung dan membantu, ya kan? Oke, next coba poin 2. Rumah sakit Ceci berkembang menjadi pusat medis saat Dr. Chen Ying-ho menjabat sebagai kepala rumah sakit. Selain kepala rumah sakit Chen, juga ada sekretaris eksekutif Wen yang membawa 50 perawat junior untuk beradaptasi dengan lingkungan, melipat kasa, menggulung kapas, dan lainnya. Dr. Chen Ying-ho berkata kepada Master bahwa beliau adalah umat Kristen. Master tidak khawatir, tapi Master lebih khawatir jika keyakinan Dr. Chen Ying-ho tidak teguh, karena hakikatnya ajaran setiap agama adalah baik. Jadi, Ceci tidak membeda-bedakan agama. Bangunan rumah sakit sebagai perangkat keras telah dibangun. Namun yang terpenting adalah perangkat lunaknya. Master berterima kasih kepada dokter, perawat, dan seluruh tim medis yang bersedia mendedikasikan diri di wilayah timur Taiwan. Tahun 1988, Dr. Kuo menunjukkan keberaniannya di lobi rumah sakit Ceci yang terdapat lukisan Buddha merawat orang sakit. Beliau membangun ikral untuk mendedikasikan diri hingga tahun 2018. Semua insan Ceci sangat berterima kasih dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Ini meninggalkan kesan mendalam bagi semua orang. Sejung Ceci, saya dulu ini saya baru ini ya dapat lagi ini yang tentang ini ya kepala Dr. Chen ini ya. Nah ini Sung Sece, mungkin buat Sung Sece semua ini cerita ini sangat bagus ya. Saya kalau sering saya seperti kemarin ya sering kadang pada saat kita sosialisasi Seci ya, orang sering bertanya sih apakah boleh ya kita beda keyakinan untuk ikut menjadi relawan Seci. Nah inilah yang saya sering ceritakan ya Sung Sece ya. Dulu sih saya ada dengarnya sepintas ya bahwa ya ini kepala rumah sakit Chen itu pernah mengatakan kepada Master waktu itu ya bahwa dia akan pindah agama dari Kristen ikut Master seperti itu. Ya waktu itu saya ada kabarnya seperti itu ya, tapi ini kan tadi Master ceritakan kembali ya. Nah lalu waktu itu Master menjawab ya kalau kamu mau pindah agama ya sebaiknya tidak lagi ikut Seci gitu loh. Kenapa? Karena kamu dengan keyakinan kamu sendiri aja kamu tidak yakin. Ya karena ini hari ini ya dipertegas lagi di cerita ini ya. Ini sangat bagus Sung Sece. Apalagi pada saat touring kita sering yang membawa para orang-orang luar ya. Biasanya ini kita bisa ceritakan kepada mereka.
atau pada saat sosialisasi itu yang sebagai speakernya ini boleh ceritakan seperti itu, ya. Jadi di sini Mas kan mengatakan kan Ceci tidak membeda-bedakan agama, ya kan? Justru yang dikhawatirkan keyakinan Dr. Chen Iho tidak teguh seperti itu, ya. Dan pada hakikatnya pandangan Master, ajaran setiap agama itu adalah baik. Ya, lalu di sini ada ya terdapat lukisan Buddha merawat orang sakit ya. Nah, tadi juga diceritakan ya. Ternyata, dan ini juga saya pernah dengar dari Sesung Holek kalau nggak salah yang sharing waktu itu ya. Bahwa ini ternyata orang itu ya ada Bante yang dirawat oleh Sang Buddha itu adalah ternyata yang tidak hanya tahu diri sendiri ya, tidak mau cek hawin kepada yang lainnya. Makanya pada saat sakit tidak ada yang mau membantu dia seperti itu. Jadi kita bisa jelas ya dan kita bisa sharingkan kisah ini kepada biasanya yaitu pada saat orang berkunjung ke Cingsetang kita. Oke, next. Poin 3. Sejak pembangunan rumah sakit dimulai, Master terus memikirkan cara untuk membimbing orang-orang di rumah sakit agar rumah sakit Ceci sebuah dunia murni dengan perpaduan agama, sains, dan filosofi. Tidak hanya menyelamatkan kehidupan pasien, tapi juga jiwa kebijaksanaan mereka. Ketika Master pergi ke wihara gurunya dan membuka sebuah buku tipis berisi lukisan yang sepertinya adalah lukisan Buddha merawat orang sakit. Dalam sutra terdapat kisah tentang Sang Buddha yang bersedia membersihkan tubuh seorang biksu tua yang sakit karena tidak tega melihat tidak ada yang memperhatikan dan merawatnya. Disebabkan biksu tua ini melatih diri tanpa memedulikan dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Juga akibat dari karmanya di kehidupan lampau. Bapak Yen Silong yang sudah berusia lanjut, sekitar 70-80 tahun ya, membantu Master membuat lukisan yang sama dengan ukuran yang jauh lebih besar dan ditempeli dengan mozaik. Demikianlah lukisan di Rumah Sakit Ceci Hualien dibuat. Seorang ginekolog bertanya kepada Master, bagaimana bisa menjelaskan mengenai kondisi janin di setiap minggu kehamilan yang tertuang di Sutra Bhakti seorang anak. Begitu ilmiah dan mendetail. Master mengatakan bahwa Buddha adalah tabib agung, guru pembimbing bagi umat manusia, yang maha bijaksana serta ahli psikologi dan filsafat di seluruh alam semesta. Tidak ada yang tidak Buddha ketahui. Oke, Sesung Sece. Jadi di sini luar biasa ya, Rumah Sakit Ceci itu berarti bukan hanya sekedar tempat orang berobat ya, tapi juga di sana ada unsur perpaduan agama, sains, dan filosofi. Ya, jadi di sini disebutkan tidak hanya menyelamatkan kehidupan pasien, tapi jiwa kebijaksanaan mereka. Ya, jadi rumah sakit itu, Rumah Sakit Ceci adalah semacam universitas kehidupan ya, seperti itu saja ya. Nah, tadi saya sudah jelasin yang tentang gambar tersebut yang bentuk mozaik. Nah, Siung Sece tadi di sini ada ini ya, seorang dokter ginekolog ya bertanya kepada Master ya. Siung Sece, saya juga sering merasa gini ya. Master kita itu sangat orang yang luar biasa. Kenapa? Pada saat dia bertemu dengan dokter, ini saya yang pernah dengar ya, dan Siung Sece bisa perhatikan. Master pada saat ketemu dokter, Master bisa berbicara hal-hal yang bersifat medis. Ya. Tapi pada saat waktu Master bertemu dengan seperti arsitek dalam hal pembangunan, Master bisa berbicara tentang struktur dan lain-lainnya, struktur bangunan dan lain-lainnya gitu loh. Ya luar biasa ya, padahal Master kan seorang yang
hanya istilah kata yang sudah meninggalkan keduniawian, ya kan, mungkin juga tidak belajar kedokteran, tidak belajar masalah apa ya teknik sipil dan sebagainya, tapi master herannya bisa menjelaskan seperti itu. Saya dulu ingat pada saat ada satu sharing ya di Taiwan ya, di mana itu Ching Setang yang di Kuala Lumpur. Ya waktu itu yang desain itu kalau nggak salah yang itu loh Twin Tower kalau nggak salah. Ya jadi pada saat dia itu desainnya diajukan kepada master dan master melihat setelah master perhatikan, master arahkan ini pintu keluarnya dari sini dan sebagainya. Dan desainer tersebut sampai terkaget-kaget gitu loh. Kok master bisa sampai detail ya, begitu detail melihat hal tersebut. Sedangkan dia aja yang sebagai arsitek dia tidak bisa tidak terpikirkan seperti itu. Tapi dia bilang kok master kalian bisa seperti itu. Ya, itulah luar biasanya master kita. Oke, nomor poin selanjutnya. Poin 4 ya. Sutra Baisaja Guru mengulas tentang Buddha Baisaja Guru yang berada di tanah suci timur. Memahami bahwa banyak makhluk menderita akibat penyakit. Misi kesehatan kita juga dimulai dari wilayah timur Taiwan. Awalnya banyak orang menyebut rumah sakit Seci dengan rumah sakit operasi otak. Berawal seorang gadis belasan tahun dilarikan ke rumah sakit yang baru beroperasi dengan luka kepala karena menabrak tiang listrik saat bersepeda motor. Dr. Sai Cui Chang langsung memutuskan operasi. Padahal pemindai tomografi terkomputasi rumah sakit belum selesai dipasang. Operasi otak yang berjalan lancar ini merupakan operasi besar dan operasi pertama rumah sakit Ceci di wilayah timur Taiwan. Ya, berarti ini di Hualien ya. Dr. Sai yang seorang Kristiani mengatakan bahwa Bodhisattva yang membimbing tangan beliau saat menjalankan operasi tersebut. Para tenaga medis dapat memperhatikan pasien yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka dan menganggap pasien sebagai keluarga sendiri. Dari sudut pandang ajaran Buddha, tanggung jawab, misi, semangat, dan cinta kasih dokter bagaikan Buddha hidup. Seluruh tim medis harus bekerja sama dengan kesatuan hati, sehingga rumah sakit Ceci dapat menjadi batu karang pelindung kehidupan. Ya, kalau nggak salah tadi diceritain ya, kan Mas sambil ada bersanda kan, kenapa kok Bodhisattva yang membimbing, bukannya Anda Kristiani kan harusnya adalah Tuhan Yesus yang membimbing tangan beliau gitu kan. Nah, dia mengatakan kalau di rumah sakit itu adalah ya Bodhisattva gitu loh. Oke, poin nomor 5. Pembangunan rumah sakit Ceci Hualien dimulai bertepatan dengan pembangunan rel kereta Hualien Taitung. Setelah rumah sakit mulai beroperasi, jalur kereta Hualien Taitung juga mulai beroperasi. Insan Ceci mendedikasikan diri siang dan malam. Dalam merekrut Bodhisattva dunia, jika mendengar ada orang yang ingin bergabung, mereka akan pergi meski tengah malam. Saat itu untuk mendapatkan satu tiket saja sangat sulit. Sebelum matahari terbit, mereka sudah mengantri. Mereka juga menitip beli kepada pembeli lain jika mereka hanya membeli 2 tiket. Karena setiap orang hanya boleh maksimal membeli 4 tiket ya. Jeripayah para relawan perlahan membuat pihak perusahaan kereta api terharu sehingga mereka akan menyediakan 1 gerbong bagi Ceci, lalu 2 gerbong, hingga akhirnya 1 kereta. Demikian asal mula kereta Ceci sehingga semakin banyak orang yang bisa kembali ke Hualien untuk mencari tahu mengapa relawan kita bersumbangsi dengan sepenuh hati dan cinta kasih tanpa pamrih. Mereka bahkan mengeluarkan biaya demi membantu orang lain.
merogoh kocek sendiri untuk melakukan perjalanan dan bersusah payah bersumbangsi. Jalur Pei Hui merupakan jalur mengupas kulit, karena setelah melintasi jalur Pei Hui dan membasuh batin di Hualien, kita bagai mengupas kulit makhluk awam dan mengubah diri kita. Dengan melepas kulit makhluk awam, barulah kita menapaki jalan bodhisattva dengan tekun dan bersemangat. Ya, Siung Sece, mungkin kalau yang sudah pernah ke Hualien kan tahu ya, biasanya pada saat sampai di stasiun itu kan ada ya, itu pintu khusus yang untuk insan seci seperti itu. Ya, tadi juga dilihat ya pada saat di video itu, pada saat itu biasanya ada sih Siung Sece yang kadang kalau menyambut kita itu kadang mereka juga sambil di kereta api sambil sharing kepada kita seperti itu, sambil menuju ke Hualien. Ya, nah kemudian di sini saya juga baru tahu nih ternyata ini apa ya, di sini nih jalur Pei Hui ya, disebut jalur mengupas kulit. Jadi setiap kembali ya, jadi kulit keduniawian kita itu terlepas seperti itu. Ya, di sini Siung Sece ya bersyukur ya yang sudah pernah dikupas kulitnya di di Hualien seperti itu. Dan mereka kalau lihat ya, itu ternyata ini tidak, memang pada saat dulu tidak gampang ya beli tiket itu, mungkin dibatasi ya karena kondisi dulu ya. Nah itulah Siung Sece pentingnya ya. Mungkin kenapa Siung Sece yang sering pada saat pulang ke Hualien kan sering kan dari yayasan kan tanya, butuh nggak tiket untuk kembali dan sebagainya. Jadi itu mesti jauh hari itu dilaporkan Siung Sece. Saya pernah dengar dari sekretariat mereka juga cukup kasihan ya, pontang-panting ya, sampai waktu dekat belum dikabari juga, mereka mau pesan ya pesan lebih ya tidak bisa ya kan, kalau nanti kalau kurang banyak yang komplain seperti itu. Jadi itulah kalau bisa, kalau pada terutama ini kan bentar lagi kan juga udah mau pelantikan pelantikan komite juga ya nanti bulan November. Nah itu ingat untuk segera kasih kepastian kepada nanti sekretariat gitu loh, ya kan, akan dibelikan tiket untuk pergi atau pulang seperti itu atau tidak gitu loh. Kayak kemarin yang pada saat kemarin kita yang di bulan, kalau nggak salah bulan Juni ya. Nah bulan Juni kemarin kan ada kan yang ternyata pada saat itu berubah-berubah lagi ya, yang harusnya enggak tiba-tiba mau, nah itu sampai kebingungan sekali mencari tiketnya gitu. Jadi Siung Sece, di sini kan kita jadi tahu jelas ya, tidak gampang. Apalagi kalau itu high season waktu kemarin itu ya, kemarin kita itu ya. Nah itu sangat susah sekali. Oke, next itu yang poin selanjutnya. Poin 6 ya. Master mengingat kisah yang menyentuh ketika ingin membangun rumah sakit. Banyak orang hidup sulit, tetapi mereka mau mendukung di dalam pembangunan rumah sakit. Salah satunya ada yang menyumbang sebesar 300.000 NTD ya, uang Taiwan ya, untuk satu kamar pasien. Itu merupakan gaji selama 3 tahun. Diminta untuk diberikan di muka dan akan bekerja dengan segenap hati dan tenaga menjadi asisten rumah tangga demi menghasilkan uang untuk menyumbang. Masa merasa bahwa semangatnya sangat mengagumkan. Sifat hakiki manusia adalah baik dan cinta kasih manusia sangatlah berharga. Dengan mengembangkan cinta kasih, orang yang tidak memiliki uang juga mampu bersumbangsi. Saat pembangunan rumah sakit telah selesai, Master berpikir untuk membangun sebuah rumah spiritual untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan serta memperingati sejarah dan semangat ceci. Awalnya Master ingin memberi nama Balai Peringatan. Namun ada beberapa orang yang mengira bahwa rumah spiritual ini dibangun untuk memperingati Master. Jadi Master berubah pikiran dan menggunakan nama Aula Qingse, merenung dalam hening.
Jingse menandakan kebijaksanaan di mana manusia perlu untuk merenung dalam hening. Jika kurang merenung dalam hening, maka manusia mudah untuk bertindak gegabah dan melakukan kesalahan. Semua insan suci bersumbangsi dengan cinta kasih yang dilandasi kebijaksanaan yang berasal dari perenungan dan keheningan, dalam keheningan. Siung Sece, ini ya, di sini ada satu kisah yang tadi Mas ceritakan ya. Salah satu orang yang menyumbang sebesar itu 300.000 ya. Berarti kalau 300.000 itu 150, kalau 50 berarti 150 juta berarti saat ini ya, untuk satu kamar pasien. Nah ini dia merupakan gaji selama 3 tahun ya, itu kalau mereka di sana itu sebagai pembantu rumah tangga mungkin ya. Nah, dan dia menjadi tenaga asisten rumah tangga ya untuk menghasilkan uang untuk menyumbang itu. Saya waktu itu pernah dengar sih sharingnya kalau nggak salah ya, sampai dia kalau nggak salah bekerja, tapi saya nggak tahu ini orangnya sama apa nggak, Sung Sece. Ada waktu itu ada satu Sece ya, dia itu sampai kalau nggak salah bekerja 10 tempat lebih kalau nggak salah, 10 apa 15 tempat lebih ya. Jadi ke satu tempat dia misalnya contoh dia pagi ke sini kerja ngepel, sapu dan sebagainya, lalu pindah lagi seperti itu ke beberapa rumah. Nah, untuk apa Sung Sece? Untuk mengumpulkan ini loh dana pembangunan rumah sakit. Ya, tapi saya nggak tahu apakah pembangunan rumah sakit yang Hualien yang dulu ataukah yang, tapi waktu itu sih belum lama ya. Sepertinya mungkin yang udah pembangunan rumah sakit yang lainnya seperti itu. Ya kita lihat jadi bagaimana memiliki begitu punya cinta kasih yang luar biasa seperti itu. Nah kemarin-kemarin kan juga ada dengar kan di mana ada seorang apo ya, opasang ya, ibu seorang kayak yang sudah cukup berumur yang menyumbangkan itu emas waktu itu kan, Suci ingat kan. Makanya bayangkan ya cinta welas asih dan kebijaksanaan master bisa membuat orang sampai begitu ya, begitu benar-benar sampai punya begitu keinginan untuk menyumbang seperti itu gitu loh. Padahal ya kita bayangin ini kan beda ya, kalau misal orang kaya nyumbang itu wajar, mungkin juga hanya sekian 0 berapa persen dari kekayaan tersebut. Tapi kita lihat ini ada orang yang dia sendiri hanya pada kerja ya kan, mungkin juga rumahnya juga masih sewa dan lain-lain. Tapi masih mau gitu loh menyumbang seperti itu. Oke, coba next yang poin nomor 7. Hari peresmian rumah sakit bertepatan ya dengan peletakan batu pertama Aula Chingse. Master ingin agar Aula Chingse menjadi rumah spiritual yang bisa menebarkan dharma. Setiap orang berkunjung dengan melihat saja bisa dipenuhi rasa sukacita dalam dharma. Saat itu Master sudah menduga bahwa kelak yang datang ke Hualien pasti berkunjung ke Aula Chingse dan jejak langkah Ceci akan melintasi batas negara dan relawan luar negeri akan kembali ke Taiwan. Dalam pembangunannya, para kontraktor melakukan dengan kesungguhan hati, bagai sedang mengukir sejarah. Insan Ceci harus mewariskan bangunan ini kepada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah dan pendidikan cinta kasih. Bangunan yang terlihat, semangat yang dirasakan, dan ajaran dalam sutra Buddha dapat membasuh batin orang-orang. Di Aula Chingse, semua kisah insan Ceci yang menyentuh diperlihatkan satu demi satu untuk membabarkan Dharma lewat perhatian. Dengan demikian, dengan melihat saja orang-orang bisa memahami semangat Ceci. Kita berharap bangunan ini semakin tua, semakin berharga. Ya, tadi yang di depan dijelaskan ya di poin 6 ya. Yang tadi Master malah takut ya, orang menganggap itu Aula Chingse itu adalah untuk peringatan dirinya.
Ya, master adalah orang yang keseimbangan batinnya sudah tinggi, ya, jadi tidak punya ada lagi keegoan ya. Jadi master tidak mau, lebih baik ya adalah dengan untuk sebagai itu ya perenungan dalam keheningan seperti itu. Kemudian, nah ini Siung Sece lihat ya. Nah memang kita lihat ya Siung Sece yang seperti banyak ya orang-orang yang mungkin dari berbagai keyakinan ya sering berkunjung ke Ching Setang kita yang di PIK ya. Nah sering mereka tuh sangat terkagum-kagum melihat aja mereka tuh sudah sangat di sini disebutkan ya dengan sangat sukacita. Benar nggak Siung Sece? Perhatikan kalau yang sering bawa touring ya pasti akan tahu kondisi tersebut. Ya mereka merasa wah ini ternyata banyak yang awalnya mengira ya itu Ceci kan seperti kayak wihara dan sebagainya gitu loh. Tapi pada saat mereka sudah datang berkeliling melihat apa yang Ceci lakukan yang terpampang dalam foto-foto ya. Nah itulah di situ kan membabarkan dharma lewat penglihatan. Ya tentu harus ada dipandu ya oleh tour guide ya, di mana menjelaskan makna ataupun kejadian-kejadian yang terdapat di foto tersebut, Siung Sece. Ya, jadi, nah ini bagi yang bawa touring ya, jangan hanya harus bisa menjelaskan. Ini cerita ini kenapa nih? Misalnya kayak Padang kan, kenapa pada saat itu ada pembangunan sekolah SMA 1 Padang, apa yang terjadi saat itu dan sebagainya harus menjelasin. Jadi jangan hanya nah ini jangan seperti itu Sece. Ya coba bisa nanti dengarkan dari yang biasanya yang sudah pernah pengalaman untuk membawa touring, jadi bisa tambah pengalaman Pak Siung Sece untuk menjadi tour guide seperti itu. Oke, next point 8. Di dunia suci, setiap bangunan merupakan hasil akumulasi cinta kasih dan juga waktu dari banyak orang. Karena itu, Master sering mengucapkan terima kasih kepada para insan suci yang mengasihi dan melindungi suci. Perjalanan para relawan dalam memberi dukungan kepada Master penuh dengan suka dan duka. Perjalanan membentangkan jalan dengan cinta kasih. Jika jeripaya ini memiliki wujud, maka pasir dan semen yang digunakan dalam pembangunan kita bukanlah diaduk dengan air, melainkan dengan darah dan peluh. Jadi, setiap inci bangunan mengandung cinta kasih yang tak terhingga. Banyak insan Ceci yang bersusah payah dan mendedikasikan hidup mereka demi memperoleh sumber daya guna mendukung pembangunan kita. Masa sangat bersyukur setiap kali memikir hal ini, sungguh sangat bersyukur. Ya, Siung Sece. Jadi perhatikan bangunan Ching Setang ya. Kenapa sih bangunan Ching Setang kita itu dan di seluruh bangunan Ching Setang yang ada di dunia ya selalu memakai itu batu-batu kecil. Ya, disinilah ya disebutkan hasil akumulasi cinta kasih dan juga waktu dari banyak orang. Ya, jadi sama seperti yang kisah Master pengusaha Jepang yang mau menyumbang rumah sakit itu, Master kan tidak mau. Ya. Jadi Master kan juga maunya agar semua orang bisa ikut mengambil peran ya dalam memberikan cinta kasih dalam pembangunan tersebut seperti itu. Oke, next coba. Oh, udah selesai ya. Kanan ya Siung Sece, intisari hari ini telah saya bacakan. Ya, nah mungkin dari sini, wah ini langsung sudah ada 2 yang raise hand. Siapa dulu ya? Kasih Vivi yang Sece dulu ya. Silakan Sece. Vivi yang Sece. Vivi yang Sece ada? Tadi udah raise hand kayaknya. Ya. Suaranya agak kecil ya, Ce ya? Sepertinya. Ya.
mengendalikan dalam ceramah Master, mengendalikan nafsu keinginan dan mempraktekkan jalan bodhisattva. Bencana akibat ulah manusia itu dapat menjadi lebih buruk daripada bencana alam. Karena bencana ini akibat ulah manusia, walau jaraknya dekat, tetapi dipisahkan oleh satu perbatasan negara, sehingga kita tidak dapat menjangkau mereka. Ini rintangan yang dibuat oleh manusia, sungguh menyedihkan. Kalau ketika bencana alam, kita masih bisa dan menghimbau semua orang untuk bersatu hati dan bergotong royong guna membantu memulihkan sendi kehidupan korban dan bisa membangun kembali rumah mereka atau membagikan paket sembako. Bencana alam itu tidaklah menakutkan. Selama kita memiliki cinta kasih, kita dapat menghimpun kekuatan untuk memberikan bantuan tepat waktu. Dunia ini dibutuhkan orang yang tercerahkan untuk membimbing makhluk awam ke jalan yang lapang. Dan juga Buddha datang ke dunia ini untuk menginspirasi setiap orang agar membangkitkan hakikat kebudayaan yang ada di dalam lubuk hati terdalam. Hakikat kebudayaan ini, kita ini telah diselimuti oleh noda dan kegelapan batin. Kegelapan batin manusia inilah yang dapat membawa bencana. Dan cara melenyapkan noda dan kegelapan batin ini dengan kita membuka pikiran yang baik dan penuh dengan cinta kasih untuk membantu orang lain. Dan juga di sini Master mengingatkan dengan telah berlalunya pandemi COVID ini telah kita menerima pelajaran besar dalam hidup. Dan kita jangan sombong dan terus mengumbar nafsu keinginan kita. Hendaknya kita bisa mengendalikan nafsu keinginan kita ini dengan cara bervegetaris. Kita hendaknya mengembangkan kebijaksanaan untuk menciptakan berkah bagi dunia. Manusia dapat menciptakan surga dan neraka di dunia. Dengan kita melatih diri dan menciptakan berkah, kita dapat menciptakan surga bagi diri sendiri. Inilah hukum karma. Dengan berbuat baik, kita bisa terlahir di alam surga. Dengan berbuat jahat, kita akan jatuh ke 3 alam rendah. Dengan menapaki jalan bodhisattva, kita bisa mencapai kebudayaan. Manusia di dunia ini dapat membawa manfaat bagi dunia dan menciptakan berkah bagi masyarakat. Tetapi manusia juga dapat mendatangkan bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bumi dan juga polusi udara. Marilah kita mengendalikan nafsu keinginan dan mempraktekkan kebajikan. Dan juga kegelapan batin itu bisa mendatangkan bencana yang sulit diredam. Kangen sesiong secie. Ya, kan ya, Vivilang Sece ya. Nah, itu bagus ya. Tadi saya ada kutip sedikit yang kita dapat melatih diri, ya kan? Melatih diri dan kita bisa ciptakan surga ya dalam kehidupan kita ya. Nah, ini benar adanya Sung Sece. Surga dan neraka itu sebenarnya tidak perlu dirasakan saat nanti ya. Tapi kalau kita bisa hidup bahagia, bisa bermanfaat buat orang lain, tentu itu adalah surga buat dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya ada ini ya, Sesiung Yohanes, silakan Sesiung. Wah, ganti nama ke Jangka Wijaya ketahuan. Ya, Joni Sesiung, sebenarnya saya mau cerita yang cukup cerita serba-serbi aja yang cukup menarik.
semoga apa ya, semoga terhibur ya Sesiong. Mhm. Jadi yang pertama mengenai master ya, katanya kalau ngomong sama arsitek, beliau Sang Ren bisa nyambung ya ngomong sama arsitek. Ngomong medis juga, beliau juga bisa nyambung. Ya artinya kan secara studi atau secara rekod akademik kan tidak tercatat, tapi kok bisa ahli ya seperti itu ya kira-kira ya. Well, ini sih saya sharekan jawabannya ada juga. Ada orang, saya sempat menjalin jodoh dengan satu profesor yang di Indonesia, satu profesor yang di Indonesia juga, ya gimana ya, sama juga, segala ilmu juga beliau bisa embat. Di mana beliau, ini saya cerita nyata berdasarkan apa yang saya lihat sendiri dan berdasarkan CV yang saya lihat dan pernah bertemu juga. Jadi profesor ini dulu riwayat kuliahnya S1 di geologi yang bumi, geologi bumi. Lalu S2 ke Italia. Ke Italia kalau nggak salah belajar tentang farmasi atau medis. Lalu habis itu beliau pernah menjadi komisaris di bank terbesar di Indonesia. Dan juga menjadi dosen di salah satu universitas yang cukup top juga, itu Harvard University, dan mendapatkan gelar profesor. Gelar profesor. Dan juga pada saat pandemi, beliau juga pernah menjadi kepala presiden, ya, kepala pasti presiden ya, presiden dalam penelitian menanggulangi COVID, di mana ya dia punya anak buah itu 7 berapa gitu, sebagian besar adalah kalau nggak salah 7.000 ya, 7.000 peneliti, dan 30%-nya itu adalah dokter-dokter dari seluruh dunia yang menanggulangi COVID. Saya ini CV-nya ini orangnya aneh bener nih CV-nya ini. Sampai kalau kita sempat bikin acara ngundang beliau, cari CV yang cocok untuk acara itu pusingnya 7 keliling. Saking banyaknya. Dan juga saya sempat berinteraksi dan menjalin jodoh dengan beliau. Ada satu hal yang membuat saya tersentuh sewaktu saya istilahnya sedikit menjalin jodoh dengan beliau. Ya ada sedikit kerjasama proyek lah ya. Beliau ngomong ke saya seperti ini, Prof, mohon bimbingannya ya Prof, ya istilah kayak dosbing ya, jadi dosen pembimbing, Prof, mohon bimbingannya ya Prof. Tahu nggak Profnya ngomong apa? Profnya ngomong gini, saya bukan supervisor kamu, saya bukan apa, tapi saya ingin kamu jadikan sebagai teman saya. Dan saya sempat merenungkan nih apa maksudnya, dan yang saya dapatkan itu adalah ternyata kalau misalkan dia merasa lebih tinggi dan maaf kata staff saya merasa lebih rendah, artinya saya telah membangkitkan sedikit kesombongan. Nah, problematikanya kalau misalkan ada sedikit kesombongan saja, merasa saya paling benar, ilmunya itu nggak masuk. Ilmunya itu nggak masuk. Nah, itulah menjadi PR kita bersama ya. Jadi harus mengikis kesombongan, dan keep open-minded. Dengan mengekip open-minded, oke lah, memang kayak saya kalau belajar, mungkin kalau saya belajar medis, mungkin saya familiar, karena dulu saya S1-nya di mikrobiologi. Tapi kalau misalkan saya belajar arsitek, nah oke lah, saya ngomongnya, kalau misalkan ngomong arsitek atau ngomong kontraktor, ada salah satu syarat supaya ilmunya bisa masuk, kalau misalkan terlibat dalam bisnis kontraktor, adalah saya harus berusaha untuk merendah atau low profile, supaya saya bisa menerima ilmunya. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi stay low profile dan stay open-minded. Makanya, kalau profesor itu, ampun deh, maunya apa sih, segala ilmu juga diembat, ditambah lagi 5 bahasa. Untung belum bisa Mandarin, kalau bisa Mandarin, waduh ampun lah itu. Tapi kayak beliau bisa sih kalau dia mau sih ternyata. Dan sekarang saat ini profesor ini lagi menggeluti di bidang NLP, spiritualitas, kuantum, dan lain-lain seperti itu. Sampai umur segini aja beliau juga masih belajar seperti itu. Itu sih yang bisa saya katakan, kata kuncinya stay
kurangi kesombongan, low profile, sehingga informasi-informasi kita bisa cerna dan bisa terima. Walaupun memang awalnya tertanda, tapi lama-lama kalau kesombongannya udah nggak ada, kesombongannya sudah nggak ada, ya pelan-pelan bisa serap. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharekan ya. Dan itu mungkin itu bisa menjawab ya, Master kok bisa kalau ngomong sama arsitek bisa nyambung, ngomong sama dokter kok bisa nyambung, karena itu kalau apa ya, my guess karena saya belum pernah ketemu beliau, tapi saya bisa teka-teka lah. Kalau ada yang mau disempurnakan, mohon disempurnakan. Tentu kalau misalkan ini karena rumah sakit, kalau pada saat googling, kalau ke teman-teman yang belum ke RSCG, tolong googlingnya kalau misalkan yang di Ceci Hospital, tulis Ceci Hospital, jangan tulis rumah sakit Ceci. Kalau tulis rumah sakit Ceci nanti langsung nyasar ke Cengkareng. Karena pernah juga saya bawa touring, ada peserta yang nyasar. Memang sih niatnya sih mau istilahnya ke rumah sakit Ceci Hospital, ya mungkin biar gampang, tahu-taunya tulisnya ke Google-nya tulisnya ke Cengkareng, nyasar. Jadinya aduh, nunggunya lama kali gara-gara itu. Google-nya nggak salah sih, tapi juga kalau ketik harus tulis yang bahasa Inggris, Ceci Hospital, biar alamatnya tertulis Pantai Indah Kapuk. Bukan komplain ya, ini hanya serba-serbi aja ya. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan. Kanan taci ya. Kanan ya, Sesiong ya. Sesiong Jonas bilang nggak pernah ketemu master, padahal tiap hari ketemu master. Gimana sih, Siong? Master yang lain ya, master yang lain iya sih. Bukan, kan ketemu master di ini kan, di dalam simpasium kan juga ketemu master. Dari TV juga nonton Lentera Kehidupan juga udah ketemu master sih sebenarnya. Oke. Secara nyata belum, secara nyata belum. Tadi rumah sakit Hospital sama satu lagi kan RSKB ya? Rumah sakit Ceci aja. Iya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja. Sesiong RSKB, Sesiong tahu nggak singkatan RSKB apa? Rumah sakit khusus bedah ya? Benar ya. Kalau dulu saya malah pikir rumah sakit khusus bantu RSKB. Oke. Ya, kan ya Sesiong ya. Jadi benar ya. Jadi tadi Sesiong bilang ya, dengan kalau kita dengan raw profile ya, rendah hati dan ini, maka ibarat kata kan gelas kita kan kosong. Nah, dengan gelas kita kosong, tentu kita bisa isi dengan ilmu-ilmu dari orang lain. Ya kan? Tapi kalau kita sombong, ya bagaimana pula orang mau mengajarkan kepada kita ya, seperti itu. Nah, itulah yang tadi Sung bilang ini ya. Lalu sekarang kalau menurut saya sih, kenapa masyarakat kita begitu hebat ya? Saya rasa sih kalau menurut saya itu adalah salah satu hal adalah karena master adalah orang yang benar-benar penuh kesungguhan. Ya kan, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan ya. Makanya tadi kan seperti dijelaskan ya, kenapa Masa bisa menjelaskan tentang bagaimana dalam kandungan ya, kandungan anak dalam kandungan ibunya ya. Nah di situ kan berarti Masa kan sangat mendalami ya sutra bakti seorang anak itu gitu loh. Bagaimana tadi ya bercerita tentang ginekologi kalau nggak salah ya. Ya lalu sama saya ingat seperti Master mau membuat itu ya fasilitas untuk silent mentor. Ya itu di mana biasa kalau silent mentor itu jasadnya itu biasa kan digantung kalau dulu ya. Yang saya ada satu videonya, tapi Master maunya itu bagaimana ditidurkan. Jadi benar-benar hormat ya kepada walaupun itu adalah sudah bentuk jasad seperti itu. Ya lalu tentang yang tadi diceritakan, yang tadi saya cerita arsitek tadi itu, yang mana kok Master kepikiran ya keluar dari sini, jadi alurnya lebih bagus ya. Ya ini karena yaitu saya bilang karena Master sangat detail gitu loh, memperhatikan sesuatu itu bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Seperti contoh ya pintu keluar, kalau pintu keluar ini tentu akan menimbulkan penumpukan dan sebagainya. Ya jadi itulah disitulah bagaimana berpikir ya ini. Nah sama seperti contoh kita punya Aula Cingse ya, itu Fafotau ya, lorong Dharma ya. Kenapa
dibuat itu ya langsung datar gitu ya, pelan-pelan naik. Jadi itu kan tidak membuat orang capek seperti itu. Sambil orang bisa bercerita tentang Ceci. Nah, saya ingat satu lagi, Sung Ceci. Pada saat waktu saya kan ada waktu itu kan ikut juga ya pelaporan tahunan kan dulu pembangunan Ching Setang, yaitu kan ditunjukkan kepada master ya. Tunjukkan kepada master tinggi bangunan yang ada di Ching Setang kita. Jadi pada saat waktu itu master sudah memberikan arahan, ini jangan waktu itu jangan terlalu tinggi ya, maksudnya itu karena kan ini kan ada dekat bandara dan sebagainya ya. Nah kemudian setelah kalau nggak salah sudah setahun berikutnya ya pada saat mulai berjalan ya, waktu itu saya ingat Sung Yopi ya, waktu itu kan yang menunjukkan kepada master sih itu gambar tampak fotonya yang sudah jadi ya. Nah itu waktu itu master juga ada negor ya, loh kenapa, kan saya udah kasih tahu ini jangan setinggi ini gitu loh. Ya kan saya kan udah minta jangan setinggi ini, jadi derajatnya seperti itu. Jadi Sesiung Yopi itu sampai bingung, loh kok master sekian lama masih bisa inget ya, ya kan? Padahal kecuali kan master buat catatan ya, ini kan nggak, dia yang melihat aja langsung tahu. Ya jadi itulah hebatnya master ya, dia punya ingatan juga walaupun sudah berumur tapi cukup sangat fokus seperti itu. Oke, Sesiung Sece, ada yang lain lagi yang mau sharing? Ada? Oh, nggak ada ya. Iya, sayang ya. Padahal sebenarnya riwayat Seci ini mungkin ya Sesiung Sece selain mungkin sharing, kalau mau bertanya juga boleh sebenarnya. Ini kan juga sama-sama kita kan belajar ya, mendengarkan juga ini riwayat Seci seperti apa gitu loh. Sangat disayangkan ya kita ini hanya sekedar dengar, apalagi lewat kuping kanan keluar kuping kiri kan sayang Sung Sece. Ya kan? Cobalah kita saling belajar, ada yang kurang jelas bisa tanya, mungkin beberapa Sung Sece di sini yang lain kan juga kadang kan bisa juga memberikan masukan dan sebagainya. Ada yang mau ini? Kalau misalkan nggak ada, boleh gue tampung nggak Sesio? Bahasa Medan. Gitu ya, boleh. Tapi Tapi tunggu dulu yang lah ya. banyak. Oke. Nah, Ya, kalau yang kira-kira yang lain mau sharing, coba ya boleh raise hand ya Sung Sece ya. Bolehlah bertanya dan sebagainya gitu loh. Apalagi yang mungkin belum pernah kembali ke itu kampung halaman batin ya di Hualien, boleh tanya-tanya gitu loh gimana ya. Aha. Oke, silakan Siung. oke, kanan. Mhm. Kalau sebenarnya saya mau cerita lagi yang serba-serbi itu tentang rumah sakit. Ini di mana waktu itu saya punya curiosity ya, saking curious juga sampai degat. Ini 2 kali kejadian ya, degat Tuhan atau semesta atau Buddha beremanasi. Ya, saya sebutnya sebagai semesta membantu menjawab. Nah, tapi kalau ada profesor pernah ngomong semesta mendukung mestakung ya, ini saya ngomongnya semesta penuh pernah membantu menjawabkan saya. Kalau misalkan saya memang waktu itu pernah 2 kali kejadian itu, akhirnya semesta memberikan jawaban melalui orang tertentu. Di mana ini yang rumah sakit yang pertama tuh pas banget di rumah sakit pas aku seminggu saya selesai sosialisasi relawan Seci. Saya sosialisasi ya atas inisiatif saya sendiri, walaupun juga oleh Seci udah mau kasih tahu kapan sosialisasi, tapi belum sempat kontak. Tapi ya saya cari sendirilah. Saya cari sudah sosialisasi, minggu depannya saya menjalin jodoh sama Sugi Harto Wijaya Sesiung, Sugi Sesiung. Waktu itu saya tanya-tanya janjian lah, ngobrol-ngobrol santai lah, tanya-tanya ini Ceci gimana gitu. Akhirnya udah tanya, minta lagi. Waktu itu saya tinggalnya di Tanjung Duren dan mintanya Sesiung minta tebengan dong, karena saya belum ada motor. Tebengannya gak usah sampai ke Tanjung Duren, sampai ke Pluit Village aja, biar aku bisa naik busway. Pada saat setelah perjalanan, masih ngobrol, pertanyaannya simple. Kenapa? Kan Seci kan banyak pengusaha yang konglomerat. Kenapa sih? Nah, masih ada bazar, masih ada apa?
masih ada bazar, masih ada apa program-program donasi-donasi, intinya melibatkan orang yang walaupun kontribusi kecil tapi mau mengajak orang untuk berdana. Ya, kata Sugi Session waktu itu, ya itu maunya master, maunya master, istilahnya mengajak orang, semua orang terlibat dalam pembangunan rumah sakit. Itu waktu tahun 2019. Ya, saya tanya ke Sugise seperti itu, ya memang beliau sudah menjawab dengan maksimal. Tapi hati saya masih berontak, enggak puas jawabannya. Memang bandel ya saya ya waktu itu ya. Akhirnya ya udah, kenapa sih waktu itu master kok kayak terkesan, sorry ya, Bu Kang Cho kan ada jalan lebih easy atau apa kok pakai jalan itu sih. Dalam hati saya seperti itu masih merona kan. Nah, waktu itu saya juga ikut ada satu upacara cautu oleh master yang lain, di mana juga ada sesi ceramah dharma. Sesi ceramah dharma itu, beliau juga memberikan ceramah dharma dalam bentuk curhat yang sedikit lucu, tapi itu jawabannya mungkin kena. Beliau pernah ngomong seperti ini, apa ya? Kalian ya, kalau Daka ya, membangun vihara, wah sangat kangen sekali. Cuman masalahnya satu, menyumbang untuk membangun vihara serasa menyetotkan serasa punya saham, serasa punya kepemilikan, serasa punya donasi yang paling gede itu serasa punya kuasa. Itulah yang akhirnya, itu sih masih setengah-setengah sadar juga. Pada tahun 2020 baru oh ini maksudnya master tersebut. Balik lagi ke Ceci, ya apa ya, balik lagi ke cerita Cecinya, ya beliau ngomong, oh jadi itu maunya master, jadi kalau mau bangun rumah sakit, mau bangun Jingsetang itu, jangan merasa kalau donasi paling besar itu yang paling berkuasa, takutnya nanti kalau ada kepentingan kesombongan itu ya Sangren mau hindari. Jadi mengerti lah, istilahnya guru sebelah udah jawab seperti itu kira-kira. Itu cara semesta bekerja. Kejadian kedua, ini saya pernah waktu itu punya pertanyaan. Nah, jangan ikuti saya ya. Waktu itu bulan 7 penuh berkah, saya punya pertanyaan waktu itu dalam hati seperti ini. Kan ada peraturan ya, kalau di rumah sakit, jadi relawan rumah sakit itu tidak boleh merekomendasikan pengobatan ya. Kalau pasalnya salah, tolong dikoreksi ya. Tidak boleh merekomendasikan pengobatan kepada Kemenhu maupun pasien. Saya tanya dalam hati saya, itu saya tahan selama 1 bulan karena bulan 7 penuh berkah. Rasanya kurang tepat waktu itu. Saya tahan pertanyaannya, cari momen yang tepat untuk bertanya. Sebelum bertanya malah udah kejawab duluan oleh semesta melalui waktu kunjungan kasih waktu 2 September kemarin. Kunjungan kasih 2 September itu ngomongnya gini, kalian ya kalau misalkan mau kunjungan kasih ya, cari dulu, masa tanya dulu kasusnya apa. Bila kasusnya penyakit, pelajari penyakitnya itu gimana, pencegahannya itu gimana, itu sebagai bahan untuk memberikan penyuluhan kepada pasien kasus. Seperti itu. Memberikan penyuluhan pencegahan, itu yang saya tangkap. Akan tetapi, misalkan penyakit A, jangan ngomong, beli ke toko glodok, resepnya itu nggak boleh ya. Tapi juga pelajari, berikanlah penyuluhan pencegahan supaya ya penyakitnya nggak berlanjut. Itu jawaban yang saya dapat melalui semesta melalui ke waktu sharing kunjungan kasih pada tanggal 2 September kemarin. Itulah, ditahan-tahan pertanyaannya, akhirnya dijawab duluan oleh sama semesta seperti itu melalui ya sharing kunjungan kasih seperti itu. Jadi ya mungkin juga itu karena apa? Gue bertanya rasanya nggak bersalah, nggak nyambung gitu aja sih. Itu sih yang bisa saya share-kan. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan atau ada yang mau ditambahkan, monggo ya. Dan entas ya, salam kebijaksanaan. Oke, kanan lagi ya Sisyung ya. Jadi yang penting itu tadi adalah agar itu rasa memiliki ya.
rasa memiliki tapi bukan untuk menguasai, yaitu beda ya. Jangan mentang-mentang udah sumbang, wah ini saya kuasai nih gitu loh. Saya punya kuasa, itu jangan seperti itu juga. Oke, nah itu tadi itu bagus ya, sebenarnya boleh juga Siung Sece ya. Tadi kan pertanyaan Siung Johannes ya. Kenapa sih Ceci kan sudah begitu mewah, begitu banyak konglomerat, ya kan? Tapi kenapa kita masih disuruh untuk menggalang dana? Nah, nanti Siung Sece, kalau yang mau kasih pandangan, silakan nih. Wah, ini hari ini cekak sekali ya, baru 2 peserta aja ya yang buat sharing. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi yang Siung bilang, kenapa sih kok sebagai pemerhati rumah sakit tidak boleh menganjurkan memberikan arahan pengobatan? Akunya yang ngehang atau signalnya Johnny Sesio yang ngehang ya? Emang ngehang, Siung. Oh, ID-nya Johnny Sesio yang ngehang ya, bentar ya. Jonas, ada kedengaran suara saya, Siung? Tadi ngehang, waktu itu ngomong, kenapa jadi relawan pemerhati rumah sakit tidak boleh merekomendasikan pengobatan? Ya, sekarang udah, Siung, kedengaran ya? Udah. Oke, karena gini, Siung, ini kan kita kan banyak relawan ya, dengan tipikal dan karakter berbeda-beda, dengan pandangan yang berbeda-beda juga, ya kan? Jangan sampai nanti salah memberikan arahan. Kalau salah memberikan arahan, contoh nih ya, misalnya pasien tersebut itu mungkin arahan tersebut benar, bisa juga. Tapi kondisi orang kan sakitnya berbeda-beda, usia berbeda-beda juga sudah mempengaruhi dan lain-lain. Jangan sampai ada apa-apa yang akan disalahin bukanlah Siung Johannes, karena dia kan nggak hanya tahu sekedar, oh ini ada relawan, tapi yang dia tahu adalah ini ada orang Ceci memberikan masukan nih, akhirnya seperti ini, tambah parah dan sebagainya. Ya kan, nah itulah yang sangat dikhawatirkan ya. Lalu misalnya contoh, oh saya punya pengalaman, misalnya saya sharingkan, boleh dong misalnya. Tapi kan kita tidak tahu ya. Yang punya pengalaman kan juga tadi seperti saya bilang, belum tentu orang tersebut kan bisa sama nggak dengan kondisi penyakitnya, usia dan lain-lain kan belum tentu akan sama kan, seperti itu. Ya kan? Lalu kalau nanti begitu si A boleh, kenapa si B tidak boleh, si C tidak boleh? Dia kan nggak mau tahu. Buktinya dia aja boleh ngomong, masa saya nggak boleh ngomong? Nah, jadi lebih baik kalau bukan ranah kita, ya sebaiknya kita tidak terlalu janganlah sampai kita bawa ke dalam hal tersebut gitu loh. Maksudnya jangan kita sampaikan seperti itu ya. Jadi kalau yang memang bagian kita, seperti contoh bagian kita sebagai pemerhati rumah sakit apa? Kan memberikan perhatian, ya, menghibur, ya kan? Ya, nah menghibur kan juga di dalam waktu kemarin training kan juga ada ya. Kita tidak boleh ngomong. Yang misalnya contoh, ya Ibu terimalah nasib Bu, terimalah karma, kan ini sudah terjadi. Nggak boleh juga. Ada di dalam training waktu training rumah sakit itu ada kemarin dijelasin juga. Bahkan ucapan seperti kan ya itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kan ini orang luar. Ya kan, kita terima kasih dan tidak boleh lagi seperti contoh ucapan apa? Ya terima kasih ya, sampai ketemu kembali lagi, itu juga nggak boleh. Waduh, ini harapin orang balik lagi ke rumah sakit kita gitu loh. Ya itu mungkin ada ya misalnya ya semoga sehat selalu ya gitu aja. Nah, jadi itu beda ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sebaiknya kita sesuaikanlah dengan ranah dan kondisi kita yang ada seperti itu. Ya karena sama seperti contoh ya. Seharusnya saya mau sampaikan Siung Sece, terutama di sini yang fungsionaris atau misalnya fungsionaris amal. Pada saat waktu mau kunjungan kasih, itu ada namanya tata krama kunjungan kasih.
itu harus disampaikan kepada relawan yang akan pergi berkunjung kasih. Ada beberapa poin itu. Ya, beberapa poin itu di mana misalnya tidak memberikan arahan medis, terutama masalah pengobatan yang itu ya ada terkandungnya yang tidak ada mengandung, misalnya pengobatan yang itu ya pengandung pengobatan di luar medis. Ya, salah satu contoh yang berhubungan dengan misalnya dengan hewan ya. Kan ada yang istilah kata contoh gini ya, oh asma ya, ya udah makan aja tuh anak tikus misalnya. Ada seperti itu. Yang nggak boleh seperti itu. Jadi janganlah seperti itu. Ada beberapa poin ya pada saat kita datang menghibur, bukan kita mengorek-ngorek kepedihan dalam hati mereka. Ya kan? Istilah kata gini, orang tersebut, waduh tadi ibunya sampai cerita sampai nangis-nangis loh, kita sampai terharu gitu-gitu. Kalau memang dia cerita sendiri tidak masalah. Jangan pula kita yang menguak-nguak gitu loh. Orang mungkin dia sudah melupakan kesedihan anaknya yang meninggal misalnya. Kita malah datang, ibu gimana sih anaknya bisa meninggal? Kok bisa meninggal ya? Gini-gini. Wah itu nggak boleh seperti itu. Jadi PIC itu harus bisa menjelaskan, ya, memberikan arahan tata krama seperti itu. Ambil foto pun seperti apa, harus izin, tidak boleh, itu ada semua dalam SOP tersebut. Ya, itu kasih tahu ya Sesiung, mungkin kalau yang itu harus ada pembahasan dulu seperti itu ya. Ya karena yang kita ajak kunjung kasih ini kan bukan relawan khusus ya, relawan semua relawan boleh, bahkan kadang kita juga boleh mengajak orang luar juga ikut dalam kunjung kasih tersebut sih sebenarnya. Cuman yang terpenting harus kasih arahan dulu yang tepat seperti itu. Karena nih Sesiung, nah ini Sesiung hotline, sudah Sesiung, dipersilakan Sesiung. Ya. Ya, selamat pagi Sisiung Joni, selamat pagi Sisiung Sece semuanya. Kan Ensang dan Kaise. Tadi Sisiung Johannes bilang ada orang yang mau ke Ceci Pik nyasar ya. Jadi saya langsung buka Google, saya tulis rumah sakit Ceci. Di situ langsung ada tampilan rumah sakit Ceci Pik, rumah sakit Cinta Kasih Ceci Cengkareng. Nah, kalau sudah lihat begini, orang masih salah nyasar, berarti itu orangnya yang nggak teliti. Uyung sih nggak teliti ya. Dia belum paham dia mau ke Pik atau mau ke Cengkareng, tapi dia tidak tanya lagi, main Cengkareng aja gitu kan ya. Jadi itu memang kita manusia harus lebih teliti, lebih rajin bertanya. Karena kalau malu bertanya ya sesat di jalan, ya kan? Jadi kita malu bertanya sesat di Cingsetang sekarang. Gede malu banget bertanya, tempatnya. sesat di Cingsetang juga ya. Jadi jangan malu bertanya. Jadi kita harus rajin bertanya. Jadi kalau sebagai relawan juga kita memang harus rajin bertanya agar lebih paham. Kalau orang nanti bilang, lu nanya melulu bodoh banget, nggak apa-apa. Daripada saya nyasar, daripada saya salah, mending saya dibilang bodoh di depan. Tapi di belakangnya saya nggak bodoh. Di depan takut terlihat bodoh, di belakang saya jadi bodoh, nyasar-nyasar, kan gitu. Jadi sebaiknya nggak begitu. Nah, sebagai relawan pemerhati, saya juga pernah mengalami, dulu pemerhati itu kan tidak pakai rompi seperti di Ceci Hospital sekarang ini ya. Sekarang di Cengkareng juga udah pakai rompi juga ya. Dulu kita nggak pakai rompi. Jadi kita itu, para relawan itu tampil dengan rapi, celana putih, sepatu putih, kaos biru ada putihnya gitu kan ya. Nah itu orang sering salah panggil kita dokter. Nah orang sering tanya, itu memang kejadiannya demikian. Orang tanya, Pak dokter ini kalau gini gimana? Aduh Bu, maaf saya bukan dokter, saya hanya relawan. Nah kita harus gitu. Tapi ada juga yang dipanggil dokter dia diam-diam. Kenapa Ibu? Wah, kan dipanggil dokter senang ya. Dia langsung kenapa Ibu? Ibunya bilang, wah ini saya begini tentang penyakitnya. Wah ada juga memang relawan. Oh gitu, itu nggak apa-apa, udah nanti. Kan dulu di Cengkareng saya ingat paling banyak itu orang demam berdarah ya, demam berdarah.
Nah, kalau demam berdarah itu orang paling suka tuh relawan bilang, udah minum itu aja tuh apa angku ya, apa bukan angku apa ya? Yang Angka ya. ya angka, minum angka aja gini ya. Itu masih mendingan kalau minum angka. Kalau dia bilang minum obat ini, minum obat itu, itu yang repot. Karena si ibu percaya nantinya kalau ternyata di perutnya atau dia punya mah atau punya apa yang tidak cocok pakai obat itu, nah itu kan jadi blunder, jadi masalah seperti itu ya. Jadi memang harus dihindari. Kenapa ini ada demikian? Karena memang di Taiwannya dulu juga pernah ada yang salah-salah begitu. Jadi ada relawan-relawan yang baik hati begitu lihat orang wah gini-gini, kamu makan ini aja, ini pian sewang ini, ya makan pian sewang aja, udah pokoknya kan nanti ini ya diam makannya jangan bilang dokter. Nah loh, ini kalau relawan memberi saran seperti ini sudah pasti sangat salah. Kenapa? Karena Pian Zhuang juga kemudian ada yang memberitahukan kepada saya waktu itu ya, mungkin kita semua juga tahu bahwa Pian Zhuang itu seperti antibiotiknya China medicine. Jadi kalau dia sudah dapat banyak antibiotik oleh dokter, lalu kita tambahin lagi Pian Zhuang lagi, antibiotiknya double-double. Kalau dia ada sesuatu ya di dalam tubuhnya yang nggak cocok, nah itu jadi masalah. Nanti kalau dia kenapa-napa, nanti dibilangnya, kenapa? Oh ini ternyata diketemukan ada obat herbal ini. Wah ini siapa yang makan? Kok di rumah sakit ada herbalnya, ada ini, ada itu. Nah dicek. Ternyata nanti katanya relawan yang kasih tahu suruh makan ini. Nah tapi rumah sakit yang dituntut kan? Kenapa demikian? Kenapa relawannya sembarangan ngasih obat? Ya demikian. Ada juga yang orang yang keseleo, patah kaki atau apa, begitu dilihat mau ini, Pak, daripada operasi nanti gini-gini, mendingan ke sana aja tuh. Tukang sambung tulang. Saya punya kenalan loh ini. Waduh, itu tetangga saya hancur kakinya sampai dibawa ke sono, cuma seminggu beres, udah jalan lagi. Nah, ini repot ini. Iya kan? Hal seperti itu. Maksudnya baik, niatnya baik, tapi tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik juga. Maka itu kita harus rajin bertanya, rajin mendengar, dan rajin menyimak ya. Kalau ada webinar tentang kesehatan apa gitu ya. Nah ini makanya kan juga di Suci Hospital sekarang kan sering dikasih training ya. Nah waktu training itu relawan jangan tidur ya, harus mendengarkan dengan baik. Kan banyak relawan kalau training tidur atau main HP. Jadi dokternya ngomong apa dia nggak tahu. Nanti dia salah ngomong sama orang. Kan relawan udah dikasih tahu, diberi bimbingan. Mana ada? Saya nggak ada tuh. Kan kamu training nggak? Saya training 4 kali loh katanya. Training 4 kali. Tapi dia masih belum tahu. Jadi gimana? Kenapa? Karena waktu training dia main HP gitu loh. Seperti itu. Atau barangkali dia nggak main HP tapi dia lagi ke WC. Nah, dia WC balik ya duduk aja. Cuma kalau dari WC balik, tadi waktu saya ke WC ada hal penting apa nih yang saya nggak tahu. Nah, kan mestinya begitu. Baru kita lebih lengkap. Jadi saya juga punya pengalaman ya dulu waktu di rumah sakit itu. Di rumah sakit namanya saya kan pemerhati, saya keluar masuk ruangan ya. Keluar masuk ruangan. Ada satu ibu itu saya ingat banget, ibu itu nampak tua, ya kurus, cekung, pipinya, perutnya membuncit. Kenapa? Dia kena sirosis, penyakit hati itu yang sirosis. Ini ya? Sebelum cerita lanjut ke ibu yang kena sirosis, sorry ya, saya potong dulu. Biar ya? Ini kan udah 8.45. Kita ini sebentar dulu, Sung ya. Baik. Ini sebentar aja, Sung, sirosis ini. Silakan. Ya. Karena nanggung nih. Oke, lanjut. Itu dia buncit perutnya ya. Nah, terus kemudian saya udah ketemu dia hari sebelumnya saya ada sempat ngobrol-ngobrol. Hari keduanya saya kan masih datang lagi, saya ketemu lagi. Waktu itu ada seorang laki-laki yang muda duduk di sampingnya.
Saya dengan gayanya yang apa ini, waduh Ibu, selamat pagi, hari ini senang ya, anaknya sudah datang menjenguk kemari ya, jadi bisa apa namanya memperlihatkan wujud bakti seorang anak kepada ibunya. Wah, saya berkata dengan baik dan benar saya rasa. Ibunya itu berkata dengan perlahan, Bapak maaf, itu suami saya. Saya mateng lah gitu. Muka saya pucat-pucat hijau itu ya. Itu suaminya gitu loh. Waduh, wah, itu pucat saya langsung kayak gitu. Nah itulah karena tidak bertanya. Sebaiknya ketika kita masuk ke ruangan, ada siapapun di situ jangan main ini anak, wah ini anaknya ya, atau ini suaminya atau siapa, jangan bertanya dulu lah. Ini siapa Bu? Ini siapa PDKT Pak? dulu ya, pendekatan dulu, Betul. gimana? Jangan main langsung tebak aja. Kan kita nih relawan banyak sering main tebak. Lihat orang berdua jalan, laki dengan perempuan, oh suami kamu oh, keren ya, atau oh istri kamu cantik, padahal istri orang, ini kan repot ya. Nah, udah Sisyung, kanan gitu aja. Kanannya. Kalau yang nanti cerita ini boleh saya pinjam ya buat ceritain ke orang lain ya. Oh iya, ini bukan cerita Sisyung, ini pengalaman. Iya, makanya pengalaman. Jangan yang kemarin kayak yang Singkawang ya, kok saya nama. Oh iya tuh. Nggak apa-apa. Udah kita tahu sama tahu aja sih. Oke ya, aduh ini lucu nih, ini. Ya jadi dan salah satu juga ya, seperti contoh menganjurkan dokter mana bagus apa tidak ya itu nggak boleh juga kalau nggak salah. Kalau saya dengar ya. Jadi pada saat waktu nanti pengelola rumah sakit ada orang nanya di sini dokter apa yang bagus nih. Nah kita hanya kasih oh semua juga bagus. Coba aja tanya yang mana dokter yang lebih tepat dan sebagainya. Mungkin kita persilakan mereka aja. Ya, waduh ini saya ketawa sampai keluar air mata nih Siung. Oke, ya, oke Siung Seci. Jadi kita ke kuis dulu ya. Nah, ini tinggal ada sisa waktu ya. Nah kita seperti biasa kita mulai dengan nanti jawaban nanti ketik di chat room everyone ya soal dan nomor jawabannya. Oke, boleh dibantu kuis nomor 1 ya. Siapa nama kepala rumah sakit yang rambutnya tidak memutih? Artinya rambutnya tetap hitam ya. 1. Yang Sepiao. B. Chen Yinghe. C. Wang Heying. D. Profesor Wang Cheng. E. Jing Ying. Wah ini berat-berat nih kuisnya nih. Kayaknya kalau saya sih agak susah nih apa nama. Ayo silakan Siung Sece. Nggak apa-apa. Ya kan? Namanya kan partisipasi. Ada bocoran, tolong dibantu. Dibantu, ada yang bocor. Iya, oke ya. Ada? Oh, ada. Oke, waduh, ini sesama host nggak boleh saling mute ini. Sorry, salah pencet, salah tembak. Maaf. Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah ya, jawaban yang benar adalah Chen Yinghe. Oke ya, rambutnya yang hitam. Oke, next, kuis nomor 2. Siapa nama orang yang membawa 50 orang suster muda? A. Profesor Wang Cheng. D. Dr. Chen Yinghe. C. Yang Sepiao. D. Nona Lin. E. Sekretaris Wen. Wah, ini disuruh hafal-hafal nama nih. Kalau tadi kurang 5 agak susah ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang benar adalah Sekretaris Wen. Nah, saya udah nebak tadi ini. Oke, yang ketiga, ketika Master berkunjung ke tempat kakek guru, beliau melihat sebuah buku gambar dan mengambilnya. Apa judul buku tersebut? A. Sutra Teratai. B. Puncak Burung Nasar. C. Buddha Merawat Orang Sakit. D. Taman Jetawana. E. Kereta Lembu Putih. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawaban yang benar adalah ya, C ya. Buddha merawat orang sakit. Wah, luar biasa nih jawabannya semua benar saya lihat nih. Oke, yang keempat, kuis nomor 4. Siapa yang disebut Tabib Agung? A. Buddha,
B. Master. C. Kakek guru. D. Dr. Chen Ning He. E. Profesor Wen. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang benar adalah A. Buddha ya. Luar biasa nih, semua pada nyimak nih. Oke. Kuis nomor 5. Dalam Sutra Baisajya Guru disebut bahwa Buddha Baisajya Guru mengetahui penderitaan para makhluk berawal dari A. Wilayah selatan, B. Wilayah barat, C. Wilayah utara, D. Wilayah timur, E. Wilayah tengah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawabannya yang benar adalah wilayah timur ya, berarti semua benar. Oke, kuis nomor 6. Apa nama rel kereta yang baru selesai dibangun yang bersamaan dengan selesai pembangunan Rumah Sakit Ceci? A. Ping An, B. Huaan, C. Huatung, D. Yonggang, E. Anping. Nah, agak merenung. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang benar adalah patung. Ya, ini oke. Sambil nunggu kapal pemenangnya, ini ada Sesyung Suryanto ya tadi ya. Masih mau sharing, Syung? Yang menang nanti siap-siap ya. 阿弥陀佛，师兄师姐们，早上好呀！ Silakan, C. 感恩上人ya. Begini師兄Joni, saya dengar dari師兄Hoklai, jadi saya terpikir begini loh, kalau seperti kita punya Kangen Fu ya, mereka kan kondisinya nggak begitu kondisi rumah itu kan kotor ya, udaranya nggak bagus. Kalau kita minta mereka pakai eco engine itu apakah salah juga ya? Jadi bingung juga barusan dengar begitu. Soalnya kita kan menghimbau mereka kalau bisa pakai eco engine untuk ngepel, untuk ruangan, ngelap-ngelap, dan kalau bisa juga mereka mandi pakai eco engine. Nah, itu bagaimana nih? Kangen, Amitabha. Oke. Nah, berarti ini kan sekarang gini, C. Kita kan membedakan ya pengobatan medis ataupun yang terkait dengan lingkungan. Ini kan ada, ini bukan ini ya. Sebenarnya sih kalau untuk seperti pengepel itu kan adalah hal yang bagus ya. Karena eco enzim itu kan adalah cairan yang organik. Ya beda ya kalau kita suruh pakai aja misalnya Wipo, nggak boleh merek, pakai saja itu ini cairan yang ini, cairan itu, nah itu kan mungkin ini kurang bagus. Tapi kalau ini kan organik ya C ya, sebenarnya satu. Dan sebenarnya kan kalau bicara ekoenzim itu kan sudah ada jurnal ilmiahnya sebenarnya, tidak masalah. Tapi kalau ke tubuh, kalau ini buat saya ya, biasanya contoh nih, dia sudah berobat nih ke dokter, banyak ke dokter. Ada ya seperti dulu kan ada satu kasus yang di Simpak yang dia sudah ke dokter, bahkan sudah ke 6 dokter. Dan semua dokter juga nggak ada membaik gitu loh. Ya, dia kena bisa ular waktu itu. Ya, kulitnya itu kayak melepuh seperti itu ya. Nah, saya bilang coba aja ini karena kan sudah banyak ya ke dokter dan hasilnya tetap sama gitu loh. Nah, saya baru suruh coba gitu loh, C. Jadi kita jangan langsung melangkai dulu ya medis ya. Misalnya seperti dia belum apa-apa kita sudah bilang sudah ini. Kita tetaplah mungkin ya meminta mereka coba secara medis dulu. Kalau tidak baru kita boleh coba seperti itu, C. Ya. Nah, itu juga adalah untuk yang di bagian luar karena ekoenzim kan bagus untuk di dalam hal bagian luar ya. Nah, banyak juga yang salah kaprah nih. Saya ada pernah dengar ya. Bahkan dikatakan ekoenzim bisa mengobati kanker, bisa mengobati stroke. Saya heran. Saya pernah bertanya, ada nggak sih buktinya? Ada nggak itu secara ilmiahnya gitu loh? Nggak bisa dijawab akhirnya.
Ya kan? Yang ada jawabannya apa? Lebih enak Siung, katanya setelah udah pakai itu ditempelin lebih enak, dia nggak gitu. Nah, itu beda. Mengobati dengan membuat perasaan lebih lebih maksudnya berasa lebih nyaman itu beda ya. Seperti itu, Ceh. Kanan ya. Nah, kalau untuk untuk semprot itu bagus kok sebenarnya. Sama kan? Kalau polusi kita semprot dengan air mungkin kan agak turun. Ya nggak masalah dong sebenarnya gitu. Ya, oke ya, Kanan ya, Ce ya. Nah, ini oke, ini selamat kepada Sece Silvijung, Antonius Sesium dari pusat ya, Sally dari Sally Sece. Ini Sally Sece yang kemarin saya ketemu ya di Palembang ya. Nah, yang di Depok, oke. Dona Andriani Barat. Iya. Ya, Sece Silvijung ini ada dua mungkin oke. Ada nggak yang mau sharing? Mungkin saya kasih kesempatan, tapi jangan panjang-panjang ya. Oke lah, 1-2 menit oke. Kanan, kalau ada yang mau sharing dari pemenang ini, ada Sesiung Sece. Oke, Sesiung Antonius izin tidak sharing. Sece Silvijung ada atau Sece Sally kalau mau sharing? Iya, Sece Dona Ada juga. langsung. Mau sharing, Ce? Tempat saya berisik Siung, jadi nggak nyaman kayaknya. Oke. Lagi Kanan ya, Ce ya. Oke. Kanan. Iya, oke ya. Nah, karena ini juga kalau tidak ada yang sharing lagi, ya ini waktu juga menunjukkan ini ya. Tadi oke. Ya, sebelum kita akhiri, kita persilakan dulu Abigail ya, Siapusa untuk membacakan kosakata. Dipersilakan. Ya, oke. 感恩师公上人开始，感恩师姑师伯。静思妙莲华宣法相与会，kosakata 宣法相。罗斯 skrup 复健 fisioterapis 交互病房 unit perawatan intensif。组装 merakit 纸 melipat 纱布 kain kasa 棉棒 cotton bud。mosaik mosaik 大医王 tabib agung。骨科医师 dokter ortopedi。指血家 ahli filsafat。麻醉医师 dokter anestesi。药剂师 tenaga kerja farmasi。板石 batu karang。检验师 teknisi laboratorium。包皮铁路 jalur mengupas kulit。事迹 rancangan。纪念堂 balai peringatan。注决的说法 pembabaran dharma secara peraba。感恩师姑师伯早上好。 Ya, kanan ya, Abigail Siapusa. Oke, sorry, saya tadi saya jadi ingat ya, saya tambahkan sedikit yang tentang tadi Sece Puspa itu ya, yang tentang pemakaian ekoenzim. Ini juga seperti contoh kan disebutkan ya, ekoenzim juga bisa di dalam, biasanya sih ada fotonya sih, kan pernah ada sosialisasi yang tentang bisa mengobati diabetes. Nah, itu juga kita harus hati-hati ya. Jadi kalau luka diabetes itu terutama misalnya kaki bengkak ya, itu sering terjadi ya, kaki bengkak itu kemudian luka tidak merapat ya. Nah, itu kita mesti tahu juga penyebab daripada kenapa tidak merapat seperti itu. Ya kan? Nah, biasanya itu tetap harus membutuhkan pengecekan secara lab ya. Apakah kakinya membengkak itu karena apa? Apakah memang karena diabetes atau karena penyumbatan darah? Kalau karena diabetes, diobati luka tentu tidak masalah. Lalu paling dia perbaiki dari segi pola makan dan dengan obat-obatan menurunkan itu diabetesnya.
Tapi kalau penyumbatan ternyata ada penyumbatan pembuluh darah, nah itu tidak sebaiknya tetap harus melalui medis ya. Jangan sampai luka yang di luar terobati, tapi problem di dalamnya itu penyumbatannya malah akan nanti menjadi bom waktu. Itu bahaya sekali gitu loh. Ya kan? Karena dia mengobati luka terutama kulit bagus, tapi dia tidak bisa mengobati kan penyumbatan pembuluh darah. Sesyong Joni, Ya. sorry saya intrup ya. Ya. Sorry saya intrup. Enggak, ini saya mau klik resen dia nggak mau raise nih. Oh. Jadi saya intrup. Kalau untuk para kanenfu atau pasien kita, kalau ada luka yang mau diberikan ekoenzim, walaupun sudah ada jurnal-jurnalnya, Ya. kita tetap harus konsul kepada dokter yang menangani. Jadi itu harus konsul tetap, Syung. Kita tidak boleh yakin dengan setir yakin udah dicuci aja gini, nggak bisa. Tetap harus konsul karena dikhawatirkan tadi kata Syung Joni barangkali ada penyumbatan darah, ada hal-hal lain lagi yang tidak diketahui. Kita hanya berdasarkan kasat mata, jangan. Jadi harus konsul ke dokter. Kalau untuk rumah tentu itu hanya rumah dan perabotan itu nggak ada masalah ya, kebersihan ya. Tapi begitu penggunaan untuk tubuh, sistemnya atau penggunaannya untuk pengobatan ini yang harus dikonsulkan kepada dokter. Kalau penggunaannya pengobatan, kalau penggunaannya untuk kebersihan itu is okay, nggak ada masalah ya sesungguhnya. Gitu kan. Oke. Jadi seperti tadi saya sampaikan di depan ya Syung ya, memang tetap harus ke dokter Syung. Nah tadi kalau yang saya cerita tadi itu sampai 6 dokter juga sudah angkat tangan, ya boleh dong kita coba. Ya kan? Nah, coba pun ibarat kata gini, kalaupun misalnya agak kurang, artinya apa? Ya tetap sama dengan kondisi yang ada seperti itu, Syung. Tetap memang harus konsul ke dokter. Itu yang terpenting dulu, seperti itu ya. Aha. Tapi kan seperti saya bilang, kita juga lebih ke bagian luar. Ke bagian luar sih itu ya. Terus istilah kata, kalau yang udah bagian-bagian dalam ya kita jangan merasa gimana ya. Jangan kita merasa lebih pintar daripada yang medis seperti itu. Ya kalau misalnya contoh, dia eksim ke dokter nih, tapi nggak sembuh-sembuh, coba nggak apa-apa, itu kan bagian luar kan, hanya kulit, seperti itu sih. Ya oke, makanya yang tadi saya sampaikan tadi itu karena banyak juga yang sebagai orang yang baru belajar ekoenzim terus langsung merasa bisa mengobati ini itu dan sebagainya. Nah ini yang saya mau sampaikan gitu, penekanan kepada mereka gitu loh. Jangan sampai salah kaprah seperti itu, ya kan? Oke ya, Sesyung Sece. Jadi ini waktu sudah lewat 5 menit, jadi saya kanan dulu ya kepada Vivi Liang Sece, Johannes Sesyung, Hokley Sesyung, Puspa Sece ya. Wah ini hari ini kayaknya agak kering nih, ini yang sharing. Ya, kanan buat semuanya Sesyung Sece yang masih ikut sampai saat ini, ya mari kita tutup dengan memberikan penghormatan ya kepada Buddha, Bodhisattva, dan Master. Sesyung Sece, Qing Qi Li, Qing He Chang, 香佛菩萨及商人行三温心理，温馨，再温馨，三温馨。Ya, kanan ya Sesyung Sece ya, jangan lupa absen, masih ada waktu. Kan ya Sesyung Yang Joni. ini. Kan Sesyung Ya. Joni. Oke. Sampai ketemu besok ya. Ya. Hari ini kering tapi garing. Garing Sesyung hari ini. Kanan. Mana bawa? Pakai kardus ya? Harus solekin ya Pak ya?
上了旅程，未知前程向何方。隐约听闻佛陀千年的呼唤，迎向太阳，迈向东方，正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲，蓦然回首前世注定的姻缘，面向日落，遥向西方，那是远离亲人怀抱的方向。生死一线的震撼，挥别红尘滚滚的迷惘，青山无证，福田青根，信念万人朵朵绽放，那是生生世世为你的方向。擦干了眼泪，抖落了红尘，慈悲即是离群生。